Bila ku lemah, Dia pasti kuatkanku. Asal ku turut firman-Nya dan jalan bersama Dia, ku tak akan goyah. Tuhan adalah jalan kehidupan, kebenarannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya dan sahabat-sahabat Amazing. Kembali berjumpa pada pagi hari ini bersama dengan saya dalam program Baca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pagi ini Bapak Ibu semuanya dan sahabat-sahabat Amazing dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, penuh sukacita, damai sejahtera Allah tetap ada bagi kita. Pagi ini kembali kita akan melakukan pembacaan firman Tuhan. Dan biarlah pagi ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau diisi terlebih dahulu dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu semuanya, sahabat Amazing, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami sembah, Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah kasih setianya dalam hidup kami. Kami bersyukur mengenal Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami diberikan kesehatan nafas kehidupan karena Tuhan sangat mengasihi kami. Anugerah Tuhan melimpah bagi kami dan kami melihat betapa besar kasih setiamu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Bapa yang baik, pagi ini kami akan kembali membaca kebenaran firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang akan kami baca, dan kami berdoa firman yang kami baca ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, pegangan bagi kami, penuntun dalam langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan melakukan pembacaan kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 26 dan akan berakhir nanti pada Kejadian 28. Bagi Bapak Ibu Saudara sahabat Amazing yang bisa mengikuti saya, mari ikuti pembacaan ini dan biarlah pembacaan ini boleh sama-sama kita lakukan. Kita mulai dari Kejadian 26. Kejadian 26, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu."
Masakan kau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu Abimelek berkata kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa kami tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Kejadian 27. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi,
Dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarnya. Ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku, agar bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya ini, "Lekas juga engkau mendapatkannya, anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Ayub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara, suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu.
Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak punya berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ia anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan kau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, "Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Kejadian 28. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga yang memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham.
Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan, dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca pada pagi hari ini Kejadian dari pasal 26 sampai 28. Dan biarlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mungkin kita tidak mengerti, tapi biarlah dalam doa kita minta Allah Roh Kudus yang memberikan pengertian, pemahaman kepada kita. Mari kita berdoa untuk firman ini. Setiap firman Tuhan yang kami baca, Tuhan, kami tahu ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kami, Tuhan taruh dalam pikiran kami, agar firman-Mu yang kami baca, Tuhan, kami mendapatkan pemahaman yang sederhana, yang membuat kami semakin mengerti firman-Mu, semakin mengerti kehendak-Mu, apa yang Kau inginkan dari kami, dan kami belajar melakukan kebenaran firman-Mu. Hidup kami seturut dengan firman-Mu, sehingga kami tidak melenceng dari kebenaran firman-Mu. Ajari kami, Tuhan, tuntun kami, langkah kami. Apapun yang kami baca hari ini, Tuhan, taruhlah di hati dan pikiran kami sesuatu yang baru. Biar kiranya firman yang kami tangkap hari ini, itulah yang menjadi pegangan kami ketika kami berjalan di dalam dunia ini. Dunia penuh dengan godaan, cobaan, dan kejahatan. Tapi ketika kami bersandar dan hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami kuat. Kami tidak mudah diombang-ambingkan, karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang selalu menuntun kami, mengajari kami dan memimpin kami.
Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Dan biarlah Tuhan setiap pemirsa Amazing Ministry, biar kiranya Tuhan memberkati mereka yang boleh mendengarkan pembacaan firman ini. Dimanapun mereka berada, Allah Roh Kudus menolong mereka, memberkati mereka, menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka beroleh damai sejahtera daripada Tuhan. Kehidupan mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka yang dalam kelemahan, Tuhan kuatkan mereka. Mereka Tuhan yang dalam keadaan putus asa, mari Tuhan berikan pendirian yang teguh dan jawaban yang pasti bagi mereka. Bahkan mereka saudara-saudara kami yang dalam kelemahan, kesakitan, dalam penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, mujizat-Mu masih berlaku sampai hari ini. Oleh karena itu bilur-bilur-Mu, darah-Mu menyembuhkan mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus, dan menjadi kesaksian bagi orang banyak bahwa Allah yang kami sembah Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu. Kami berdoa biar segala aktivitas kami pagi hari ini, Tuhan Engkau yang menolong kami, Tuhan Engkau yang memberkati kami. Ajar kami untuk tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Biar perkataan kami, pikiran kami, tingkah laku kami semuanya mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Dan tampillah kami menjadi pemenang, menjadi cahaya, menjadi dampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, dan kami terus ingatkan jangan lupa agar besok juga saudara-saudari semua boleh mengikuti pembacaan bas selanjutnya. Mari tetap semangat mengikut Tuhan, mari tetap andalkan Tuhan, minta ada sukacita dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi di depan, ketika Tuhan berikan kita damai sejahtera dan sukacita, percayalah semua masalah, pergumulan, beban berat itu kita akan hadapi bersama Tuhan. Karena segala perkara dapat kita tanggung, karena Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, lakukan yang terbaik hari ini dan terimalah berkat dari Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.